Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fadli Hibatullah Davin Rahmanutra dari tim Jabat Mesem Politeknik Negeri Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan sistem yang telah kami buat berjudul Automate Water Purification and Distribution System, di mana sistem ini mengubah air yang belum layak pakai menjadi air yang sudah layak pakai. Nah, nantinya air yang sudah layak pakai akan distribusikan ke konsumen-konsumen untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Halo semua, perkenalkan nama saya Basri Sandul Maturuan dari tim Jabat Mesem Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap dari sistem yang telah kami buat. Tahap pertama yaitu tahap pemurnian air. Pada tahap pemurnian air terdapat beberapa bagian, yaitu tahap koagulasi, tahap endapan, tahap filtration, dan tahap disinfeksi. Setelah tahap tersebut dilewati, air akan masuk ke tangki utama. Dan dari tangki utama akan dilakukan distribusi air. Pada tahap distribusi air akan diatur oleh waktu tertentu, di mana pembagian air dari tangki utama itu terjadi sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan pada sektor-sektor tertentu. Untuk lebih detail, mari ikut kami. Dari tim Jabat Mesem. Sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan sistem yang telah kami rancang, yaitu Automate Water Purification and Distribution System. Di sini kami menggunakan simulasi SCADA TX Designer. Pada tampilan awal SCADA-nya terdapat judul dan dua menu di bawah ini, yaitu proses pemurnian air dan distribusi ke konsumen. Jika kita memilih proses pemurnian air, kita akan pergi ke tampilan kedua, yaitu di mana proses pemurnian air. Pemurnian air sendiri terjadi closed loop, yaitu secara otomatis. Proses pemurnian air akan mulai ketika power start kita tekan. Air akan mengalir ke bar screening dan turbidity sensor akan mendeteksi. Karena ini kita menggunakan simulasi, jadi kita memasukkan nilai turbidity sensornya secara manual untuk mendeteksi kekeruan air. Ketika kekeruan air di atas 50 mTU, maka air akan dikembalikan ke bar screening seperti ini. Namun ketika kekeruan air di bawah 50 atau sama dengan 50, maka air akan diteruskan ke valve 2 dan masuk ke tangki koagulasi. Di sini akan mencampur koagulan. Koagulan akan dicampurkan. Koagulan sendiri dicampurkan berdasarkan musim, yaitu ketika musim normal itu 0,03 mg, yaitu musim atau bulan ganjil. Ketika musim hujan itu 0,05 mg atau bulan genap. Ini setelah ini proses ini akan terjadi selama 5 kali siklus, di mana kapasitas tangki koagulasi adalah 160.000 liter dan kapasitas tangki endapan yaitu 800 liter. 800.000 liter. Ini adalah siklus kedua, di mana koagulan setelah koagulan dimasukkan ke tangki, maka hidromixer akan aktif untuk mencampurkan air dan koagulan. Kapasitas tangki endapan sendiri 800.000 liter, maka akan terjadi 5 kali siklus. Ini adalah siklus ketiga. Setelah tangki endapan penuh, maka akan terjadi pengendapan. Pengendapan itu terjadi sesuai musim. Ketika musim normal yaitu bulan ganjil, yaitu 60 detik atau 6 detik kita buat pada simulasi, dan musim hujan 90 detik atau 9 detik pada simulasi. Sensor pH akan mendeteksi tingkat keasaman air pada tahap disinfeksi. Karena akan bersama kayak sensor turbidity, karena kita melakukan simulasi, maka kita akan masukkan nilai kadar pH otomatis. Ketika kita masukkan di bawah, siklus akan menunjukkan sistem ketika sensor pH mendeteksi keasaman air sebesar 7 pH. Misal kita masukkan 5 pH, maka cairan basah akan dimasukkan untuk menormalkan keasaman air. Setelah 7 siklus 11 akan hidup. Dan siklus ini akan berulang selama 5 kali juga.
Nah, ini setelah kita desinfeksi, klorin akan proses 8 akan aktif untuk masukkan klorin untuk menjernihkan air. Kemudian sensor pH aktif, kita masukkan nilainya di atas aktif, maka cairan asam akan aktif untuk menormalkan pH alam dari air. Oke, klorin akan aktif. Ya, klorin juga ditambahkan sesuai musim. Ketika musim normal dia 0,2 mg per liter, itu ditampilkan di sini. Ketika musim hujan 0,04 mg per liter. Mencapai teks kembali, kita masukkan misal 7. Kita masukkan 7 langsung, maka sistem akan otomatis lanjut tanpa menambahkan cairan asam atau basah. Sistem ini akan mengulangi dari awal ketika tabung atau tangki utama ini kurang dari 130.000 liter dan tangki endapan bernilai 0, karena tangki pengendapan akan terjadi ketika tangki endapan itu penuh. Jadi ketika tangki utama ini bernilai di atas dari 130.000 liter, maka sistem akan tidak mulai dari awal. Setelah siklus selesai, maka tangki utama akan penuh, itu 820 liter. Di sini juga ada tampilan jam. Ketika kita kemudian kita akan mensimulasikan dan melihat proses dari distribusi ke konsumen. Kita akan mengklik menu kedua, yaitu distribusi ke konsumen. Tampilan distribusi ke konsumen sendiri yaitu kira-kira seperti ini. Distribusi ke konsumen sendiri itu terjadi sesuai jadwal, di mana jam 5 pagi sampai jam 8 pagi itu distribusi akan terjadi ke sektor 1, sedangkan jam 8 pagi sampai jam 15 sore dia akan melakukan distribusi ke sektor kedua, sedangkan jam 15 sore sampai jam 21 malam distribusi akan terjadi ke sektor ketiga, sedangkan jam 21 malam sampai jam 5 pagi distribusi akan terjadi ke sektor 4. Proses distribusi terjadi ketika tangki utama melebihi kapasitas tangki utama itu lebih dari 130.000 liter. Nah, di sini kapasitas tangki utama itu sekitar 768, jadi sanggup untuk melakukan distribusi. Kebetulan sekarang jam 22:29, jadi proses distribusi terjadi di sektor 5. Kita akan mencoba mengganti jamnya. Kita akan mencoba waktunya itu 4. Kita coba ini 2. Ini jamnya sudah ganti ini. Saat jam 5 distribusi pindah ke sektor yang pertama, di mana itu jam 5 sampai jam 9 sektor distribusi terjadi ke sektor yang pertama. Untuk dari kapasitas tangkinya sendiri berkurang 1 atau 1000 liter per 2 detik. Kebetulan untuk displaynya ini juga kita menggunakan seperti yang display yang pertama, yaitu karena ketika kita menaruh ribuan di sini terlalu padat, jadi kita menggunakannya itu ratusan, tapi sebenarnya ini ribuan, jadi ini sebenarnya 755.000. Kemudian kita akan men-setting clock-nya. Kita mencoba dia jam 7.59. Pada saat jam 8.00 distribusi akan pindah ke sektor yang kedua. Ini kedaman juga berkurang. Nah, datang ke kanan sendiri ini 749, 748 dia berkurang. Kemudian kita ganti clocknya lagi, itu jam 14. Ini 14.59. Nah, ketika jam 15.00 proses distribusi itu akan pindah otomatis ke sektor yang ketiga, yaitu kalau 14 itu. Kemudian kita set lagi jam 20 9. Kita cek di tampilan sekadanya jam 20.59, ketika 21.00 valve 15 aktif otomatis dan distribusi terjadi ke sektor 4. Begitu seterusnya sesuai jadwal, dan untuk kapasitas tangki utama tetap berkurang seiring waktu ketika jadwalnya itu ke sektor 4. Dan mungkin ketika ada problem pada saat distribusi, jadi ini bisa ditekan untuk mematikan sistem. Proses sistem distribusi akan otomatis mati. Jika kita tekan kembali,
distribusi akan hidup kembali sesuai jamnya. Dibuat untuk ketika ada problem di sistem distribusi, jadi dalam tahap perbaikan atau maintenance itu bisa di stop terlebih dahulu dengan menekan stop distribusi, dan distribusi akan mati. Jamnya jam 21.00 harusnya di sektor 4 jika ditekan kembali sektor distribusi akan aktif kembali dan kerusakan akan berkurang seiring waktu.